Selamat pagi, Sri Kandi TC kelas 11, berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang laju reaksi bagian 1 dan latihan-latihan soal. Nah, untuk laju reaksi bagian 2, Ibu lompati terlebih dahulu, Ibu lanjutkan dengan kesetimbangan kimia bagian 1 terlebih dahulu. Nah, setelah kesetimbangan kimia bagian 1 ini selesai, nanti Ibu akan melanjutkan ke laju reaksi bagian 2. Oke, begitu ya. Ya, sebelumnya Ibu ingin bertanya pada teman-teman. Teman-teman ada yang pernah membakar kertas? Oke, pernah ya. Nah, ketika kertas itu dibakar menjadi abu, nah apakah abunya bisa kembali lagi menjadi kertas? Oke, tidak ya. Jadi, kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu yang tidak bisa kembali lagi ke dalam bentuk kertas. Nah, reaksi tersebut dinamakan sebagai reaksi irreversibel atau reaksi satu arah. Nah, selain reaksi irreversibel, ada juga reaksi reversibel. Nah, kebalikannya ya. Kalau irreversibel reaksi satu arah, kalau reversibel dia reaksi yang bolak-balik. Dari reaktan menjadi produk, kemudian produk bisa juga menjadi reaktan. Oke, sekarang kita berbicara tentang kesetimbangan dinamis. Nah, ada tiga contoh di sini, ada tiga contoh gambar botol ya. Yang pertama itu terjadi penguapan di mana botolnya itu tidak ditutup. Nah, di situ maka tidak terjadi kesetimbangan. Air menguap dan keluar dari botol. Jadi airnya itu keluar dari wadah yang disediakan. Kemudian pada yang kedua, terjadi penguapan yang banyak, penguapannya banyak, tetapi pengembunannya hanya sedikit. Nah, pada kondisi ini juga belum terjadi kesetimbangan karena laju penguapannya itu lebih besar dibandingkan dengan laju pengembunan. Kemudian pada contoh ketiga kita bisa lihat di sini bahwa laju penguapan, jumlah yang menguap airnya dibandingkan dengan jumlah air yang mengembun itu setara atau seimbang. Nah, pada kondisi ini terjadi kesetimbangan, di mana laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Nah, dari tiga contoh ini dapat kita simpulkan bahwa kesetimbangan hanya terjadi pada kondisi ketika laju penguapan sama dengan laju pengembunan, atau laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Artinya bolak-balik. Nah, jadi bisa kita rinci ya, syarat terjadinya keadaan setimbang itu yang pertama adalah reaksinya harus bolak-balik. Jadi ketika V-nya sama, V1 dan V2, V1 itu antara reaktan menjadi produk dinamakan V1, kemudian produk menjadi reaktan dinamakan V2. Nah, ketika V1 sama dengan V2, maka reaksi tersebut dalam keadaan yang setimbang. Terjadi reaksi dalam dua arah. Kemudian, syarat yang kedua adalah sistem tertutup. Kesetimbangan hanya terjadi pada reaksi dengan sistem yang tertutup. Jadi tidak ada zat yang meninggalkan sistem. Seperti pada gambar tersebut. Nah, di sini pada gambar ketiga, sistemnya adalah sistem tertutup. Jadi uap airnya tidak keluar dari dalam botol. Syarat yang ketiga adalah bersifat dinamis. Artinya secara mikroskopis reaksi terus berlangsung. Dua arah, laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Nah, gitu ya. Jadi ada tiga syarat, bolak-balik, tertutup, dan dinamis. Kemudian kita perhatikan di sini. Grafik perubahan laju reaksi terhadap waktu pada reaksi bolak-balik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di sini V1 adalah laju reaksi dari kiri ke kanan. Artinya, kalau reaksi dari kiri ke kanan, berarti dia dari reaktan menjadi produk.
Nah, kemudian yang V2 laju reaksi dari kanan ke kiri, berarti dari produk ke reaktan kembali lagi. Nah, kita bisa cermati di sini bahwa kesetimbangan tercapai pada saat V1 sama dengan V2. Nah, seperti yang syaratnya tadi ya. Jadi keadaan setimbang itu dapat tercapai saat laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. V1 sama dengan V2. Nah, letaknya di mana? Di dalam grafik yang menunjukkan V1 sama dengan V2. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, kesetimbangan akan terbentuk ketika mulai dari titik TS di sini, teman-teman. Titik setimbang di sini. Nah, di sini dia akan mencapai kesetimbangan. Garisnya konstan. Artinya V1 sama dengan V2. Nah, di daerah ini digambarkan reaksinya dalam keadaan setimbang. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan ke reaksi ini. Misalkan Ibu ya, punya reaksi N2O4 gas, reaksi bolak-balik. Jadi kalau reaksi bolak-balik, teman-teman menggambarkannya dengan tanda panahnya bolak-balik. Nah, seperti ini ya. Oke, bisa menggambarkan tanda panahnya dengan panah penuh atau bisa juga dengan panah separuh seperti ini, sama saja. Nah, N2O4 reaksi bolak-balik 2NO2 gas. Ini sebagai reaktan, ini sebagai produk. Nah, ada 3 jenis grafik. Grafik yang pertama. Nah, dari grafik pertama ini dapat kita simpulkan bahwa pada keadaan setimbang, jadi pada grafik pertama, keadaan setimbangnya itu terjadi ketika konsentrasi dari N2O4 sama dengan NO2. Nah, jadi garis ratanya, konstannya itu terjadi pada titik ini, teman-teman. Nah, ini ke sini. Nah, titik ini artinya apa? Artinya konsentrasi dari N2O4 dan NO2-nya sama. Nah, sama ya. Di sini konsentrasi. Oke, kemudian kita beralih ke grafik yang kedua. Nah, kita perhatikan keadaan setimbangnya terjadi pada titik mana? Oh, terjadi pada titik ini, Bu. Nah, keadaan setimbang itu ketika garisnya lurus, teman-teman, atau konstan. Nah, terjadi pada titik ini. Nah, pada titik ini berarti kesimpulannya bagaimana? Mana yang lebih besar? NO2-nya atau N2O4-nya? Nah, kita perhatikan di sini. Oh, ternyata pada keadaan setimbang atau kurvanya itu konstan, itu terjadi ketika konsentrasi dari NO2 yang atas di sini NO2. Nah, ini NO2 ya, lebih besar daripada konsentrasi N2O4. Nah, ini N2O4-nya dia makin lama makin berkurang. Nah, di sini. Oke, jadi keadaan setimbang itu terjadi ketika N2O4-nya ini, yang garis bawah ini lebih kecil daripada konsentrasi dari NO2. Nah, sehingga bisa Ibu tulis menjadi yang B ini. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian yang C. Yuk kita lihat yang C. Keadaan setimbangnya terjadi ketika bagaimana? Oh, ternyata keadaan setimbangnya terjadi ketika konsentrasi dari N2O4 dia lebih besar daripada konsentrasi dari NO2. Nah, di sini. Jadi keadaan setimbangnya di sini di mana kondisi konsentrasi N2O4-nya lebih besar karena kurvanya dia di atas. Nah, seperti ini ya, bisa dirumuskan ke yang C. Oke, jadi bisa dipahami seperti itu ya teman-teman ya untuk 3 grafik ini. Kemudian kita lanjutkan ke kesetimbangan. Ada 2 macam kesetimbangan. Yang pertama kesetimbangan homogen dan heterogen. Bedanya apa? Nah, kita kalau homogen, homo itu kan berarti sama ya. Nah, yang sama apa? Yang sama itu adalah fasenya. Nah, kita perhatikan di contoh. Di dalam contoh ini, di dalam reaksi, zat-zat yang bereaksi atau zat-zat yang terlibat dalam reaksi memiliki fase yang sama, sama-sama gas di sini.
Nah, ini dinamakan sebagai kesetimbangan homogen. Kalau fasenya liquid semua juga boleh, itu dinamakan juga sebagai kesetimbangan homogen. Nah, bagaimana dengan heterogen? Kebalikannya, kalau homo sama, kalau hetero berarti dia berbeda fasenya. Nah, jadi zat-zat yang terlibat di dalam reaksi memiliki fase yang berbeda. Ada yang solid, ada yang gas. Atau misalkan ada yang liquid, ada yang aqueous. Nah, misalkan seperti itu. Jadi pada intinya dia berbeda fase. Kalau yang homo dia fasenya sama semua. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita ke hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan berbunyi bahwa dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi dipangkatkan koefisien akan memiliki nilai yang tetap. Nah, maksudnya bagaimana, Bu? Nah, kita perhatikan di sini, teman-teman. Ibu memiliki reaksi Ma ditambah dengan Nb, reaksi bolak-balik menjadi Pc ditambah dengan Qd. Nah, kita perhatikan di sini koefisiennya apa? Koefisiennya ada M, N, P, dan Q. Nah, kita terjemahkan hukum kesetimbangan ini ke dalam suatu persamaan. Nah, di dalam hukum kesetimbangan, hasil kalinya itu akan memiliki nilai yang tetap. Nah, berarti di situ ada konstanta atau nilai K. Nah, berarti nilai K-nya bisa kita terjemahkan menjadi ini. Kc karena dia konsentrasi ya, C-nya sebagai konsentrasi. Kc sama dengan ibu buat kurung siku di sini artinya dia konsentrasi. Konsentrasi dari produk dipangkatkan koefisien. Nah, produknya apa tadi? C pangkat P, koefisiennya P, dikali dengan D pangkat Q, dibagi dengan produk dibagi dengan reaktan pangkat koefisien. Nah, reaktannya apa? Ada A dan B, berarti A pangkat M dikali B pangkat N. Nah, jadi seperti ini ya. Kc sama dengan produk, di sini pangkatnya koefisien, dibagi dengan reaktan pangkat koefisien. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi produknya dibagi dengan reaktan. Jangan lupa koefisiennya dipakai sebagai pangkat. Kalau C berarti pangkatnya P. Kalau D berarti pangkatnya Q. Kalau A berarti pangkatnya M. B pangkatnya N. Oke, gitu ya. Kemudian satuan dari Kc bisa kita cari menggunakan rumus ini. Nah, karena di sini konsentrasi maka satuannya pakai M ya. M pangkat koefisien dari produk dikurangi koefisien dari reaktan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi jumlah koefisien produk dikurangi jumlah koefisien reaktan. Misalkan koefisien produk jumlahnya 5, koefisien reaktannya jumlahnya 3. Nah, berarti satuan dari Kc-nya adalah M kuadrat. Oke, begitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah Kc di sini yang ditulis di dalam persamaan itu hanya zat yang berfase gas dan aqueous. Nah, jadi yang ditulis ke dalam persamaan ini adalah gas dan aqueous. Untuk L dan S tidak ditulis. Oke, begitu ya, diingat. Karena di sini reaksinya sebagai contoh ini Ibu reaksinya fasenya gas semua. Nah, jadi yang Ibu tulis di Kc ya semuanya. Nah, kalau misalkan nanti di sini ada S berarti tidak dipakai. Berarti B-nya tidak ditulis di persamaan. Oke, gitu ya. Nah, makna tetapan kesetimbangan teman-teman bisa cermati di sini, bisa dibaca sendiri. Sifatnya teori, kemudian
memprediksi arah reaksi, nah dengan membandingkan QC dengan KC. Apa itu QC? QC itu adalah tetapan kesetimbangan sebelum reaksi itu setimbang. Nah, nanti ini bisa kita pelajari pada minggu yang akan datang, khusus untuk QC dan KC. Oke, sekarang kita lanjut ke KP. Nah, teman-teman tadi kan ada KC ya, yang sudah kita pelajari ada KC. Nah, sekarang kita belajar KP. Apa itu KP? Nah, kalau C tadi di sini concentration, konsentrasi. Nah, kalau P di sini adalah pressure atau tekanan. Jadi ada 2K. Konstanta konsentrasi dan konstanta tekanan. Nah, misalkan di sini Ibu contohkan reaksinya masih sama. Ada Ma ditambah Nb, reaksi bolak-balik, Pc ditambah Qd. Di mana fasenya gas semua. Nah, nilai Kp bisa kita rumuskan menjadi Pc pangkat P dikali Pd pangkat Q per Pa pangkat M dikali Pb pangkat N. Nah, P itu apa, Bu? P itu adalah tekanan parsial gas. Nah, jadi untuk Kp yang kita pakai bukan konsentrasi, tetapi adalah tekanan parsial, pressure-nya. Jadi tekanan parsial produk dipangkat koefisien di sini dibagi dengan tekanan parsial reaktan dipangkat koefisien. Nah, konsepnya masih sama ya, jadi masih produk pangkat koefisien dibagi dengan reaktan pangkat koefisien sama dengan KC. Tetapi yang membedakan adalah di sini yang dipakai. Kalau yang P itu pakainya tekanan parsial, kalau yang C pakainya konsentrasi. Tetapi masih sama, produk dibagi dengan reaktan. Nah, cara mencari P bagaimana, Bu? Nah, cara mencari P itu bisa dicari dengan mol gas per mol total gas dikali P total. Nah, misalkan Px, gasnya X ya, maka Px sama dengan mol gas X dibagi mol total gas dikali P total. Nah, misalkan kalau mengacu pada contoh di sini, misalkan Ibu tanya tekanan parsial dari A, berarti bisa kita cari PA sama dengan mol gas A. Ini molnya dalam keadaan setimbang ya. Jadi mol gas A pada keadaan setimbang dibagi dengan mol total. Mol total berarti mol total itu bagaimana? Mol total itu berarti mol dari A ditambah dengan mol dari B ditambah dengan mol dari C ditambah mol dari D pada keadaan setimbang. Nah, begitu ya. Jadi kalau mol gas A dicari setimbang, yang ini juga sama pada keadaan setimbang. Dikali dengan P total. Oke. Jadi mol totalnya tinggal di jumlah molnya sih. A, B, C, D, karena di dalam reaksi ada A, B, C, D. Nah, kemudian kita ke hubungan KC dan KP. Nah, ternyata antara dua konstanta ini saling berhubungan, teman-teman. Nah, bagaimana hubungannya? Hubungannya dapat kita rumuskan ke dalam satu persamaan rumus, di mana KP sama dengan KC RT pangkat delta N. Nah, R itu apa? R itu tetapan ya, teman-teman ya. Tetapan 0,082. Nah, jadi R-nya itu adalah 0,082. Kemudian T-nya itu dalam Kelvin satuannya, teman-teman. Kemudian delta N itu apa, Bu? Delta N itu adalah selisih jumlah koefisien produk dikurangi dengan jumlah koefisien reaktan. Jadi koefisiennya produk dikurangi koefisiennya reaktan. Oke, gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Oh ya, Ibu ada yang kelupaan satu, teman-teman. Nah, di sini.
Pada Kp, kalau tadi kan Kc yang dipakai fasenya gas dan aquos ya. Nah, kalau Kp yang dipakai hanya fase gas. Karena pressure itu hanya dimiliki oleh gas. Oke, dipahami ya. Jadi dihafalkan kalau Kc itu yang dipakai gas dan aquos, kalau Kp yang dipakai gas saja. Oke, sampai di sini untuk penjelasan teorinya. Silakan teman-teman membuka video pembelajaran contoh soal contoh soal kesetimbangan kimia bagian 1. Nah, pada video tersebut nanti Ibu akan menjelaskan penerapan dari penjelasan ini, dari teori ini ke dalam contoh soal. Oke, terima kasih cukup sekian dari Ibu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video contoh soal.